Alhamdulillah, alhamdulillah, Dulur Victor. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan iman kita, ihsan kita, dan juga diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk mengaji di Fajar Syiar El Victor. Dulur, kali ini kita akan mengaji kepada guru kita yang tak lain adalah Gus Sa'dullah Syarafi. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto, pengasuh kajian kitab Wasoya dan dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga merupakan dai muda dengan jam terbang yang sangat tinggi. Dulur Victor, Anda juga bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Baik dulur, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita mulai dan sapa beliau bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Gus, hari ini. Insyaallah. Nah, di studio gini insyaallah ya sehat lah. Alhamdulillah, masya Allah. Semua dulur El Victor yang mendengarkan juga dikarunia kesehatan yang sempurna oleh Allah SWT. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya apa, Gus? Alhamdulillah ini sudah mulai kegiatan. Alhamdulillah. Waktu penutupan ngaji itu sudah bisa mengisi doanya saja gitu. Dan insya Allah ini habis hari raya ini kalau memang diperkenankan oleh Allah sudah bisa normal kembali untuk menerima tamu gitu. Cuman mungkin untuk ngaji-ngaji keluar harus sabar menunggu lebih lama. Masih dibatasi ya, Gus ya, masya Allah. Alhamdulillah. Baik Gus, kita mulai ngaji kita, Gus, untuk hari ini. Silakan, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Mas Isak di studio beserta seluruh kru El Victor dimanapun berada. Tamu spesial hari ini Masya Allah. Kakak saya, senior saya ya. Beliau jauh-jauh datang hanya untuk mengantarkan kopi Batam bagi saya. Matur nuwun. Nggak sengaja saya tak sebut namanya supaya tak sampean cari. Orang radio itu biasanya ngono jenenge penasaranan gampang gitu. Ya. Serta seluruh dulur Victor dimanapun jenengan berada dan bisa mendengarkan siaran hari ini. Semoga semuanya selalu dikaruniai kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Dijadikan segala rezekinya menjadi rezeki yang barokah manfaat. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua hari ini berkah dari majelis ilmu, berkah dari bulan Ramadan, semuanya beserta seluruh keluarga, anak cucu dan leluhur-leluhurnya menjadi orang-orang yang layak mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi. Amin, ya Allah. Disyafaati Kanjeng Nabi dunianya, juga disyafaati Kanjeng Nabi di akhiratnya kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharain, amin. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang sabar. Okay. Faha antal yauma qad balagta darajatal lati arafta biha faidatas sabri ala ta'allumi fil maktabi wa alimta anna muallimaka kana sa'iyan fi maslahatik. Bahwa tekanan bagi diri kita sendiri agar selalu memunculkan tidak hanya rasa kepingin tapi juga rasa butuh kepada guru itu
dua. Nggih. Jadi yang pertama faidatas sabri ala ta'allumi fil maktabi, bahwa ketika kita ini didampingi oleh seorang guru, ketika kita sebagai murid, ketika kita ini didampingi oleh orang tua sebagai anak, itu baru benar-benar bisa menyentuh esensi dari sabar pada saat belajar. Itu adalah karena adanya support system. Support system. Ya. Siapa support sistemnya? Murid, ya guru. Melalui apa? Melalui bimbingan, melalui keteladanan, dan melalui arahan-arahan. Ya, 3 yang saya ucapkan ini masuk dalam kategori nasihat. Oke. Wa alim ta'ana mu'allimaka kana sa'iyan fi maslahatik. Yang kedua, dengan kita ini mempunyai guru, dengan anak ini istilahnya itu punya kecenderungan untuk istilah ini meneladani orang tua. Lama kelamaan kita pasti sadar betul bahwa sejauh apapun kaki kita melangkah, itu pada dasarnya yang kita lewati itu adalah alas maslahah yang telah dibentuk oleh orang tua kita, alas maslahah yang telah dibentuk oleh guru-guru kita. Maka faidah ini menjadi krusial, gitu. Faidah ini menjadi krusial. Bagaimana mungkin seorang murid itu menyadari bahwa betapa yang memperjuangkan derajatnya itu adalah guru-gurunya. Bagaimana mungkin seorang anak itu menyadari bahwa orang-orang yang merelakan dirinya menjadi jalan kebahagiaan bagi anak-anaknya itu adalah orang tua. Jika anak itu sendiri apatis. Apatis itu 2 sih. 1, tidak kuat dengan tekanan, sehingga menganggap semua hal yang ada di kanan kirinya ini adalah beban bagi hidupnya. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak sabar. Yang kedua, tidak aware dengan masalah. Orang yang tidak aware dengan masalah itu dalam artian dia merasa bahwa apa yang dia capai itu adalah mutlak dari apa yang dia usahakan. Tidak menganggap bahwa ada kontribusi-kontribusi yang sangat krusial yang membentuk jalan yang sedang dilaluinya menuju posisi yang dia inginkan. Apatis sebenarnya. Yang apatis itu tentang kesabaran. Gitu. Yang kedua itu tidak aware. Saya pakai bahasa sing rodok keren titik lah. Saling ngarepku mahasiswa. Jadi nek bahasa Indonesia ini ya wis apatis iku mati rasa lah. Mati rasa terkait dengan napa jenenge dirinya sendiri. Kalau tidak aware itu, tidak peduli itu berarti mati rasa dengan kebaikan yang ada di sekitarnya. Orang tidak sabar itu karena tidak mau memberdayakan hal-hal baik yang ada pada dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi pada diri kita ini sebenarnya sudah diberi tools oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bermacam-macam alat yang bisa kita pakai
untuk menghadapi arahan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu oleh guru diberi panduan. Namanya juga manual. Manual itu kan tidak terlalu spesifik dengan merek. Ini beda dengan toko elektronik yang manualnya langsung menyebut merek. Untuk merek ini caranya begini, merek ini. Tapi manual dari tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini universal. Universal gitu. Manualnya itu ya Al-Qur'an dan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi yang berbentuk hadis itu. Yang kemudian saripatinya berwujud dalam bentuk nasihat. Nasihat itu manual. Gitu. Samen hidup itu begini, mesti begini, harus begini, jangan begini. Ini manual. Manual. Lah orang-orang yang tertib manual itu akan muncul semacam refleks imun ketika menghadapi apa istilah ini ketidaksesuaian antara perasaan dan emosi. Yang menyebabkan orang tidak sabar itu kan adanya goncangan di salah satu ini. Kalau tidak goncangan emosi ya goncangan perasaan. Loh, emosi dan perasaan itu apa berbeda? Oh, sampean googling dhewe. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang apa beda emosi dengan perasaan. Tahu yang menyebabkan seseorang itu kemudian mangkel mbek awake dhewe sehingga memunculkan ketidaksabaran karena merasa buntu solusi. Atau buntu jalan atau buntu support. Itu lebih bukan karena dia ini tidak punya manual, tapi abai dengan manual. Jadi anak itu selalu punya tempat kembali. Namanya murid itu juga selalu punya tempat kembali. Ada juga sih ketika saya menerangkan begini ya bertanya, nek terus sing gak ada wong tua nggak play ya napa Gus? Kembalinya tempripun ya Gus. Bagaimana dengan orang tua yang tidak menampakkan dirinya sebagai support sistem yang bagus? Ya, saya menyebut orang tua dan guru ini sebenarnya tidak ansih sebagai orang yang telah melahirkan kita, orang yang secara genetik bersambung dengan kita. Karena guru-guru kita itu juga orang tua kita. Orang-orang tua kita. Artinya apa? Ketika kita ini tidak menemukan manual pada satu titik, banyak di luar itu yang pegang manual. Keengganan kita, ini gitu, as-sabru ala ta'allum, mencari tempat untuk mengasah manual, belajar. Itu loh yang menyebabkan kita ini kehilangan kesabaran. Kehilangan kesabaran atas hal-hal baru yang masuk dan istilahnya mengiritasi kehidupan kita. Hal-hal baru ini kan harus dipelajari dulu. Karena basis dari semua hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah skill hidup. Skill ini tidak bisa terus kemudian sampean baca terus kemudian sampean bisa, tidak bisa. Sekuat apapun sampean baca, sampean tetap harus membawa bacaan ini kepada orang yang lebih berpengalaman, guru. Makanya tidak ada jaminan orang yang hafal Quran itu mengerti isinya Al-Quran. Kenapa? Itu manual. Apa sampean pikir ketika sampean membaca seluruh rangkaian manual dari satu elektronik terus kemudian ketika itu rusak sampean bisa dandani? Gak bisa. Gak bisa. Sampean bongkar saja belum tentu sampean bisa nonton balik.
Enggak dandani lo ya. Nonton balik tok lo kadang-kadang sudah kesulitan. Padahal kerumitan kehidupan kita itu lebih kompleks daripada sekedar barang elektronik. Ya. Itu. Apakah ini nggak bisa nyala karena konslet? Apakah ini nggak bisa nyala karena kotor? Apakah ini nggak bisa nyala karena ada kabelnya yang putus? Apakah ini nggak bisa nyala karena salah jenenge voltase? Apakah ini nggak bisa? Ini hal-hal yang sangat berbeda sekali. Tapi masalahnya satu, nggak nyala. Kan gitu. Lah yang punya spesifikasi terkait dengan manual-manual khusus itu adalah guru. Guru ya. Ya. Itu adalah guru. Makanya kunci pertama bagi kita untuk menemukan sabar itu adalah ta'allum. Jangan dibalik. Gitu loh. Jadi di sini bukan as-sabru fit ta'allumi tapi as-sabru 'ala ta'allum. Gitu loh. Jadi ketika sampean ini memunculkan kemampuan untuk bertahan saat belajar, maka kemampuan sampean untuk belajar ini akan menumbuhkan kesabaran-kesabaran baru ketika menghadapi hal-hal yang sampean pelajari. Fil maktabi, dalam artian ada tempat di situ yang mempertemukan kita dengan orang-orang yang lebih berpengalaman yang akan mengajari kita terkait dengan hal-hal yang kita inginkan. Kan bikin jadi dokter. Ya moro nang gone sing wis luwih dhisik dadi dokter. Kan gitu. Nggih, ya. Kesabaran sampean untuk datang, kesabaran sampean untuk mendengarkan nasihat-nasihat, kesabaran sampean untuk mempelajari skill-skill ini akan menjadi kesabaran sampean yang baru ketika menghadapi pasien kelak. Nggih. Gitu. Ada manual baru yang kita dapat untuk menghadapi model takdir baru yang akan kita hadapi. Nah, hanya malah nun saya gambarannya guru saya dulu itu ini lebih. Jadi apa sebenarnya yang diberikan oleh Allah saat ini itu semuanya adalah bekal. Memang tidak melulu nantinya bahwa hal yang kita pelajari, yang kita estimasi saat ini akan persis dengan apa yang kita hadapi suatu saat nanti. Tapi apapun esensi dari pelajaran yang kita dapatkan saat ini, mungkin intinya, mungkin juga kanan kiri dari inti, itu justru yang nanti akan berguna pada tahap berikutnya dari takdir. Saya dulu mondok, gambaran saya ya wes untuk bapak ngaji. Nyatanya tiba-tiba terus haluan ini diubah. Ya bahasa saya waktu itu ya seperti diubah dengan semena-mena. Mosok arek pondokan metu-metu terus dikongkon kuliah ekonomi, gak nyambung balas. Betul. Nggih. Jauh ya. Yus, gak terima jauh itu wes itu. Gak linear. Ya jangan ngomong linear. Wes gak ada jalur blas wes gitu. Sama ndak menemukan ayat, ndak menemukan nama jenenge hadis di situ. Blas ono ya wes rumus, angka wes gitu tok. Masyaallah. Nah. Pertama ya resisten. Ini apa ini yang saya pelajari? Iya. Gitu. Apa yang saya pelajari? Jadi sempat ada yang namanya gonjangan-gonjangan emosional gitu. Jadi sempat juga ada gonjangan-gonjangan perasaan yang tidak menentu. Cuman nasihat guru saya waktu itu satu, bertahanlah. Iya, bertahanlah. Gimana? At-ta'allum fil maktab. Ojo ngali. Ya wis, sak pedukku belajar. Tapi ini tidak ada kaitan dengan pondok ya. Awakmu mrene ku mondok. Mondok. Jangan berpikir bahwa terus orang mondok itu yang dipelajari cuman sing Arab-Araban tok. Enggak. Pembuatan nggih. Misalnya sampean di sini, terus saya suruh sampean maju, tak suruh sampean untuk nanam pohon pariwasan, saya suruh sampean untuk ternak. Nah, itu juga bagian dari pelajaran pondok pesantren. Pondok pesantren. Nah, sekarang sampean diminta oleh bapak sampean untuk di situ, ya tekuni di situ. Niati saja mondok. Tak lakukan.
Cuman saya dulu itu modelnya gini, kalau saya ndak betah itu bukannya saya mutung, tapi kalau bisa saya percepat. Jadi kalau misalnya gitu ya, saya ndak istilahnya itu ndak cocok dengan apa yang saya hadapi, itu bukannya terus saya malas-malasan sampai 6 semester, 7 semester, 8 semester sampai boten. Kalau bisa malah 4 tahun selesai. Diselesaikan. Maksud saya gini, lebih cepat lebih baik gitu loh. Saya biar ndak merasakan panjang-panjang gitu loh. Akhirnya ya itu tadi, wis sekuat tenaga saya selesaikan. Wis dengan hasil berapapun, pokoknya target saya 4 tahun harus selesai. Setelah itu saya tak kembali kepada habitat saya yang lama. Benar, 4 tahun selesai, mondok lagi. Habis itu 5 tahun kemudian suruh sekolah lagi. Loh, ekonomi lagi. Walah, ya wis lah, sekolah lagi. Nah, ternyata kemudian dari apa yang saya lakukan itu benar-benar menjadi maslahah, sa'iyan fi maslahati. Saya menemukan. Sekarang saya hidup di ranah perbankan, saya hidup di Winsa. Ternyata memang membutuhkan 2 titik ini sekaligus. Jadi setelah Arab-Araban tekok pondok biyen yo kanggo rumus-rumus sama angka-angka yang dari ekonomi juga terpakai. Masya Allah. Ya, gitu loh. Nah, ini kan bagaimana caranya kita mengawasi lalu lintas uangnya orang, tapi cara mengawasinya dengan mencermati Al-Quran dan hadis. Nah, kalau koder salah satu kan ya tidak bisa. Oh, nek angkanya seperti ini, itu berarti prosesnya seperti ini, berarti ini dulu munculnya dari akad seperti ini. Lah kok ini ada tambahan, tambahannya ini termasuk kepada tambahan yang baik apa tambahan yang buruk. Nah, itu dianalisis dengan menggunakan angka, juga dianalisis dengan menggunakan ayat. Duh, siapa yang menyangka terus kemudian bahwa ternyata 2 hal yang dulu mungkin secara serampangan ditunjukkan oleh orang tua saya, dikuatkan oleh guru saya untuk saya jalani, ternyata benar-benar menjadi sumber maslahah bagi takdir saya berikutnya. Lah kok coba saya sekarang hidup di posisi seperti ini, dulu tidak pernah kuliah di ekonomi atau dulu tidak pernah mondok, ya uka-ukanya saat inilah. Gitu. Ini hidup saya tidak menjadi cobaan. Artinya sabar yang saya hadapi saat ini itu adalah sabar yang menyenangkan. Sabar nandangi, bukan sabar mempelajari lagi, atau bukan sabar menahan diri supaya tidak putus asa, tapi ini sabar menjalani. Jadi sabar untuk menjalani passion itu enak. Jadi sampean sabar dengan sesuatu yang sampean bisa, itu kembalinya adalah bersyukur. Kembalinya adalah bersyukur. Soalnya bisa. Loh, tapi menjalannya ini tetap harus dengan sabar gitu loh. Kayak kita siaran seperti ini kan harus dijalani toh. Iya, saya harus sabar di sini 1 jam. Saya harus sabar ngomong 1 jam. Saya harus sabar punya materi 1 jam. Yang kalau misalnya dulu tidak pernah diajari, tidak pernah diberi manual oleh guru saya, tidak diarahkan oleh orang tua saya, maka 1 jam ini neraka bagi saya. Tersiksa ya. Loh ya jelas lah. Gitu loh. Sampai tidak punya kemampuan broadcasting, sama tidak pernah ada yang mengajari tentang bagaimana siaran, sama tidak ada yang mengajari tentang public speaking, terus tiba-tiba disuruh jadi pembicara. Iya, seperti ini. Bukan soal mati kutu, kita ini selalu seperti sedang berada di dalam pertempuran, merasa terancam dengan keadaan kita sendiri. Gitu loh. Nah, jadi di taklim itu kan selalu digitukan. Jadi innal muallima wat tabiba kilahu mala yang syahani idza malami krama. Bahwa namanya guru dan tabib atau dokter itu tidak akan pernah bisa, layan sohani itu tidak bisa memberi progres, memberi tambahan-tambahan kebaikan. Idahu malam yukroma. Jika tidak ada unsur-unsur ikram itu kan memuliakan karena butuh.
tidak memuliakan karena ingin loh ya. Ikram itu memuliakan Karena butuh. Jadi Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia karena kita butuh. Nah, itulah. Jadi Allah itu karim karena yaitu mulianya itu karena makhluknya butuh. Ya lah, guru, orang tua itu juga sama. Karimnya itu, mulianya itu muncul karena kita butuh kepada mereka. Nah, artinya kalau orang tidak bisa memuliakan guru, ikramnya kepada guru kurang, maka artinya kan dia sama saja dengan mengakui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia nggak butuh gitu loh. Masya Allah. Gitu. Jadi fasbir lidaika in jafauta tobibaka. Yo sabaro mbek loromu. Nek sampean menyepelekan doktermu. Wah kena pijah lika in jafauta muallima. Ya, siku tadi kuat-kuat no dalam posisi menjadi orang yang tak ngerti apa-apa. Nah, ketika kita ini berlepas diri dari ikram kepada guru. Ya ini tadi. Jadi jenis kesabaran yang pertama kali kita munculkan itu adalah kesabaran untuk mencari nasihat. Ini yang penting. Nah, ketika kita ngomong soal mencari nasihat, maka secara utama gitu loh, secara utama yang kita butuhkan adalah seorang guru. Gitu. Maka hal paling penting bagi orang-orang yang jahil itu adalah ta'allum. Belajar. Nah, untuk belajar itu pasti ada 2 titik. Ada muallim, ada maktab. Ada zaman. Nah, 3-tiganya ini membutuhkan kesabaran. Kenapa? Ya namanya prototipenya guru itu beda-beda. Gitu. Nggak bisa terus kemudian kita bikin kriteria pokoknya guruku koyok ngene lah kok enak. Nah, itu kan kita tidak sedang membeli barang yang ada di warung kelontong kan ya ndak toh. Wis milih ae merek iki ndak bisa begitu juga. Gitu. Jadi ya wis iyalah. Jadi as-sabru pertama bagi seorang anak itu adalah menghadapi nasihat-nasihat orang tuanya. As-sabru pertama bagi seorang murid itu adalah meresapi nasihat-nasihat dari gurunya. Jadi ini faidatus sabri. Ketika kita ini bersabar terkait dengan masalah pembentukan skill, sabar ketika kita ini istilahnya memvisualisasikan nasihat-nasihat, memvisualisasikan manual-manual itu tadi, itu nanti akan menumbuhkan kesabaran yang lebih bukannya lebih menyenangkan, yang lebih elegan. Ya, kesabaran yang lebih elegan ketika kita menjalani takdir berikutnya. Kenapa? Ya tinggal menjalani. Karena ketika kita seperti itu, nasihat-nasihat yang dimunculkan oleh seorang guru dulu yang kemudian kita jalani dengan sabar, ini akan menjadi skill baru bagi kita untuk menjalani roda kehidupan berikutnya. Masya Allah. Ya, kayak gini dulu dipertemukan dengan banyak orang yang rata-rata itu maestro di public speaking. Ya, siapa yang menyangka terus kemudian saya meneruskan jejak mereka menjadi public speaker. Dan gitu. Nggak ada. Tapi waktu yang akan membawa ke situ. Kenapa? Ya karena dulu kesabaran kita di awal itu adalah tentang hal itu. Gitu. Ini bukan tentang napa jenenge tuntutan nasib, mboten. Orang yang ngomong tuntutan nasib itu sebenarnya adalah orang yang ngempet. Gitu loh. Orang yang ngempet. Nggak ada orang yang dituntut untuk menjalani profesi tertentu, itu nggak ada. Bahwa kecuali dia memang bisanya di situ. Yang lebih parah lagi, ndak ada orang itu terpaksa menjalani takdir, itu ndak ada. Nggak ada ya Gus ya? Iya, yang ada itu adalah orang yang gagap dengan takdirnya sendiri. Karena di awal-awal dia gagal untuk menemukan tutor yang baik, dia gagal untuk menemukan takdir yang jadi manual yang baik, dia gagal untuk memvisualisasikan nasihat-nasihat ini dengan cara mendatangi guru-guru yang tepat. Masya Allah.
Saya ini punya guru lah. Kalau sampean punya guru tapi ternyata nasihatnya tetap juga tidak menyebabkan sampean sabar menghadapi takdir, ya kembali kepada syair itu tadi. Jangan-jangan sampean ndak ikram. Kan gitu. Karena kunci kesabaran itu adalah memuliakan. Ya tak sebut di sini. Kunci dari orang yang sabar itu adalah tumbuhnya sikap memuliakan. Kenapa? Ya karena dia tahu butuhnya apa. Orang sabar itu berarti dia tahu butuhnya apa, karena dia sedang menghadapi sesuatu atau dia akan menghadapi sesuatu. Dan kesabaran ini akan menuntun dia kepada satu kesabaran yang lain, kesabaran ta'allum, kesabaran untuk mencari, mendapatkan dan memperoleh nasihat dari orang-orang yang lebih dulu berpengalaman. Guru. Kan istilahnya gitu tuh. Kalau kita ini butuh uang, kita akan mendatangi sumbernya uang. Pasti. Ya. Nah, kalau kita ini butuh nasihat, kalau kita ini butuh visualisasi dari manual, ya kita akan mendatangi guru tuh. Ya. Nah, kalau urusan uang saja kita ini bisa langsung ikram kepada orang yang mempunyai uang, supaya kita ini kebagian uangnya atau kita ini kebagian cara untuk mencari uang seperti dia. Lah mosok untuk yang lain itu kita tidak bisa ikram kepada para pemberi manual ini. Masya Allah. Sama tidak menampakkan butuh kepada orang yang memberi sampean nasihat, maka orang yang memberi nasihat lebih tidak butuh kepada sampean. Kenapa? Lu dia sudah enjoy kok dengan yang dihadapi. Saya mekanik 20 tahun. Tanpa sampean datang untuk belajar kepada saya sudah enjoy dengan sepeda motor yang saya dandani, sudah dengan mobil yang saya dandani. Kenapa? Ya karena saya sudah mempelajari dulu. Nanti sampean butuh kepingin bisa seperti saya, nandangi sepeda motor, nandangi mobil-mobil yang rusak. Ya tunjukkan ikram sampean kepada saya. Saya tidak menuntut sampean harus menghargai saya, tapi itu adalah tuntutan pribadi, kebutuhan sampean kepada saya. Jadi ikram itu tidak dipaksakan. Itu adalah konsekuensi dari kebutuhan. Masya Allah. Sampean butuh, maka jalan untuk mencapai titik-titik di mana sampean bisa menghadapi kebutuhan sampean adalah memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu supaya sampean bisa menghadapi kebutuhan sampean. Ini. Saya repot tuh kadang-kadang kan kita ini sangat kapitalis banget. Maksudnya apa? Kalau kapitalis murni saja saya bilang masih baik gitu. Masih mendingan ya Gus ya. Cuman ada juga ultra kapitalis, kabeh dihitung nganggo rego. Rego semuanya. Ini kalau saya menghadapi orang yang sangat kapitalis, ya saya berubah menjadi orang yang juga sangat kapitalis. Gitu. Menghadapi murid, saya di sini nih bayar Pak. Lu aku gak butuh sampean bayar. Gak butuh sampean bayar. Sampean ndak di sini pun ndak apa-apa. Sampean tidak berguru kepada saya pun ndak apa-apa. Saya ada di sini menghadapi sampean itu karena saya ngeman sampean. Saya datang ke sini, sekarang sampean datang duluan ke sini. Ketika sampean menunjukkan butuh dengan tempat ini, artinya sampean juga butuh dengan orang-orang yang ada di dalam sini. Tinggal tentang bagaimana cara sampean menunjukkan rasa butuh itu dengan baik. Jenenge wong njaluk iku Mas, kudu sing apik. Jangan karena sampean punya uang sampean merasa bisa membeli skill. Sampean memberi saya bisaro. Ya wis bisaro iku tok. Itu saya makan selesai habis. Tapi skill yang saya berikan kepada sampean pakai selamanya. Nek sampean pancen merasa bahwa apa yang saya ajarkan ini sampean beli, maka sampean hanya boleh memakai itu satu kali. Sekali sampean sekali bayar. Supaya sampean berani memakai lagi ilmu yang saya berikan, sampean harus selalu membayar royalti kepada saya. Wani? Menghadapi orang kapitalis itu harus dengan cara yang kapitalis. Lo begitu kan, royalti kan begitu sekarang. Iya larus. Sampean berani ngomong bahwa saya ini bayar Pak ke sini, oke, tak kasih sampean satu kali. Pakai itu satu kali. Berani sampean pakai 2 kali, tak hitung nyolong sampean.
Sampean bayar saya itu untuk memancing rasa butuh saya kepada sampean. Bukan untuk membeli saya, Mas. Kalau dengan unjuk sajen ini, bayar ini, terus saya tertarik untuk berbagi ilmu dengan sampean, lah barulah di situ ketemu. Gitu. Yang kemudian sampean bayar ke saya itu bukan duit sampean, tapi kesabaran sampean ada di hadapan saya, itu bayaran bagi saya. Itu bayarannya ya. Iya. Nah, imbal baliknya dari saya berbagi skill yang saya punya kepada sampean, dan itu akan sampean bawa seumur hidup, sampean pakai seumur hidup. Free. Seumur hidup ya. Nggak ada urusan uang di urusan guru dan murid, nggak ada, Mas. Sampean nggak akan nemu itu transaksinya. Makanya nggak ada akad tentang guru dan murid, nggak ada. Yang di sini itu adalah tentang ikroman wa tahriman. Memuliakan dan saling memuliakan. Sampean datang ke sini menunjukkan butuh kepada saya. Oke, tapi sikap sampean dengan cara membutuhkan ini nek salah, ya salah wis. Karena ketika muncul di dada saya gak butuh dengan sampean, selesai sampean. Masih sampean duit sak miliar, aku gak kepingin mulang sampean, selesai sampean. Wis yo, jangan diulangi lagi karena sampean bayar SPP terus menganggap sampean bisa membeli ilmunya guru. Nggak ada kaitan antara SPP sampean dengan ilmunya guru. Kenapa? Karena sampean pakai terus, sampean bayar sekali. Gak ada, Mas, transaksi seperti itu, nggak ada. Sampean baleni ngomong seperti itu, silakan keluar dari kelas saya. Gitu. Sampean gak layak menjadi orang yang menampakkan butuh. Seharusnya sampean itu di luar sana itu sudah mentengkelek, saya nggak butuh dengan guru. Kenapa? Lah sampean nggak menampakkan ciri-ciri orang butuh. Gitu. Ciri-ciri orang butuh itu pasti jelas, ikroman, gitu. Jadi yaitu menjadi pelanggarannya Kanjeng Nabi kan gitu. Laisa minna malam yarham sagirana walam yukrim kabirana. Irham itu orang tua kepada anak, guru kepada murid. Maksudnya apa? Welas. Jadi napa nggih istilah ini ku tekanan bukan tekanan, dorongan untuk berbagi itu irham. Jadi tarhim itu dorongan untuk berbagi. Tapi ikram itu beda. Ikram itu kita mendekat karena ada dorongan untuk menampakkan kebutuhan. Ini ikram. Gitu. Ikram. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikraman wa ta'diman. Kita kepada guru ikraman wa ta'diman. Kita kepada orang tua ikraman wa ta'diman. Gitu. Kenapa? Ya karena ada ikatan jerih payah yang tidak akan pernah mungkin bisa kita nominalkan sampai kapanpun. Gitu loh. Tidak bisa kita nominalkan sampai kapanpun. Orang bekerja keras untuk membentuk sesuatu, maka bentukannya ini adalah aset. Gitu loh. Aset. Yang artinya apa? Ya diharapkan prospeknya itu adalah profitable. Atau setidaknya punya benefit yang luar biasa. Orang tua punya anak, ya sudah, ini adalah aset profitable, aset yang benefitable. Gitu. Meskipun misalnya tidak profitable, anaknya tidak sampai dadi wong sugih, tidak masalah sih, penting tetap benefitable. Orang ini bermanfaat bagi sesama. Sudah selesai. Gitu, sudah selesai. Apalagi terus kemudian bisa di masa tuanya itu, di masa tua orang tuanya ini, anak ini bisa menjadi posisi yang ngentengno gitu loh. Ngentengno tuweke wong tuane. Entah dengan cara benefit atau dengan cara profit. Wis sembo carane anak ya apa. Lah. Ini ikroman. Gitu loh. Lah, orang tua ketika kemudian terus melepaskan harapan kepada anak ini namanya tahrim. Jadi ya yarham itu tadi. Nah, guru ini welas, gitu loh. Guru ini welas. Kenapa? Dia akan membagi sesuatu yang mungkin akan menjadi guidance bagi orang yang dibagikan ini. Gitu, orang yang diberi bagian ini sepanjang hidupnya.
sepanjang hidupnya. Ya, sepanjang hidupnya loh. Iya. Mana ada ilmu itu terus kemudian sekali pakai, kan juga nggak ada. Sampean bisa, sampean diajari orang public speaking, gini, terus kemudian guru sampean niki rodok kedonyan, sampean setiap kali siaran terus, iku balene nang dinda, royalti kue. Masalahnya nggak ada guru yang seperti itu, nggak ada. Jadi ya wes, SPP, UKT, sajen, paham saja. Ini untuk menarik gitu, menarik. Napa jenenge napa nggih minat guru untuk berbagi. Hanya sekedar itu tok gitu loh. Sekedar gitu. Jadi bukannya terus kemudian dipancing dengan itu, mboten. Ini hanya untuk menunjukkan ketulusan. Ini loh yang saya punya. Ini yang saya punya. Hanya ini yang saya punya. Atau ya memang aturannya segini yang harus saya sampaikan. Tapi ini unjuk ketulusan bahwa saya butuh dengan jenengan. Gitu. Ya seperti sajen niku sebenarnya nggih. Gitu loh, seperti persembahan. Ini yang bisa saya berikan kepada jenengan. Karena saya butuh jenengan. Masya Allah. Nah, yang dibutuhkan ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak dinilai dengan sajen ini tadi. Gitu loh. Nggak bisa dinilai. Ayo coba kira-kira nek sampean hitung-hitung wis oleh opo ae dengan kemampuan public speaking sampean saat ini. Nah, terus kemudian dikalkulasi berapa yang sudah sampean bagi dengan guru sampean public speaking. Masya Allah. Lho gak matuk wis, gak matuk blas. Masuk nggih kalkulator opo ndak matuk. Gitu. Kenapa? Karena yang dulu sampean haturkan kepada guru itu saja. Persembahan untuk menunjukkan bahwa sampean ini mengakui tulus butuh dengan guru. Sampean butuh diberi apa jenenge sesuatu yang istilahnya menyebabkan kehidupan sampean di masa depan akan jauh lebih baik. Nah, semakin banyak guru artinya ya kemungkinan untuk apa jenenge sabar yang lebih elegan di masa depan itu jauh lebih prospek. Makanya belajarlah kepada semua guru, hormati mereka tanpa ada pembedaan. Nek guru kula ngoten tok wis, bah guru nang pondok, bah guru nang sekolah anak nilaine padha. Soalnya aku mbek awakmu gak roh, besok tekok guru sing ndi, aku mbek awakmu iki dipethukno masalah kae urip. Kadang-kadang dengan orang-orang yang justru tampaknya di awal kita sepelekan itu, Allah meletakkan masalahnya. Allah meletakkan masalahnya. Jadi saya dulu nyepelekan guru bahasa Inggris. Ternyata kemudian ngajar bahasa Inggris. Maka yang saya hidupkan kembali ya ikromnya. Karena itu kunci. Sekarang saya butuh butuh bahasa Inggris, maka kunci untuk itu adalah nyunggek ridhone guru bahasa Inggris. Maka saya istilahnya niku napa nggih, membentuk persembahan baru untuk mengingatkan bahwa saya tetap membutuhkan jenengan. Nah, ilmunya sudah diajarkan, tapi terima kasih murid itu bisa jadi tulus di awal, bisa jadi juga tulus di akhir. Tapi tidak masalah itu, tidak masalah karena ketika terus kemudian tulus ini muncul, maka ini adalah pintu gerbang tumbuhnya barokah manfaat. Pintu gerbang tumbuhnya barokah manfaat. Makanya kuncinya itu tadi, sabar menjalani. Napa jenenge takdir itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Yang namanya orang sabar menjalani takdir itu adalah ta'allum, mencari solusi hidup. Dengan cara apa? Belajar. Nah, belajar ini ada kesabaran baru yang harus dimunculkan. Gimana? Kesabaran mencari orang yang lebih berpengalaman, dijadikan guru. Lalu kesabaran menjalani pendidikan. Nah, kalau ini sudah dijalani, maka kita akan menyadari betul ketika kita mulai bertambah umur, bertambah pengalaman, bahwa orang-orang yang menyebabkan kita ini enjoy menjalani hidup, maslahah maksudnya, itu adalah karena jerih payah orang-orang ini. Masya Allah. Orang tua dan guru. Semoga kita ini dijadikan
orang-orang yang mawas. Amin. Amin. Mawas itu tahu diri bahwa semua yang kita punya saat ini itu pada dasarnya royaltinya dipegang oleh banyak orang. Nah, kewajiban kita itu adalah berterima kasih kepada mereka setiap saat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Karena waktu kita terbatas ya Gus ya. Sebenarnya luar biasa sekali ini untuk diikuti kajian pada pagi hari ini. Gus, mungkin bisa kita tutup dengan doa Gus. Oke. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Baik itu sabar menghadapi tekanan atau sabar menjalani tekanan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun. Matur sembah nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur Victor, saya sudah perjumpaan kita di Fajar Asyara. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Saya Ishak mohon pamit. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.